Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Kita bertemu lagi nih di video pembelajaran tematik kelas 5. Kali ini kita akan bicarakan faktor-faktor yang menjadi pendukung keberagaman di Indonesia. Lihat deh makanan khas di setiap daerah di Indonesia. Beda-beda ya. Kenapa ya makanannya bisa berbeda-beda? Apa saja sih makanan khas dari daerah masing-masing? Tidak hanya makanan tradisional, tapi keberagaman Indonesia juga meliputi ada pakaian adat, rumah adat, senjata tradisional, cara berprofesi, dan sebagainya. Mengapa ya bisa ada kebudayaan yang berbeda-beda di Indonesia? Faktor pertama adalah letak geografis. Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Hindia, serta diapit oleh benua, yaitu Asia dan Australia. Letak geografis tersebut menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan yang strategis. Para pedagang yang datang ke Indonesia membawa barang-barang dagangan. Selain membawa barang dagangan, mereka juga menyebarkan budaya ke seluruh wilayah Indonesia. Misalnya saja pedagang dari India maupun Arab. Selain mereka membawa barang dagangan, mereka pasti juga kan membawa bahasa ya. Dan akhirnya bahasa dari India maupun Arab masuk ke unsur bahasa Indonesia. Misalnya kursiyun menjadi kursi. Atau i'lan menjadi iklan. Selain bahasa, pakaian juga bercampur dengan budaya Indonesia. Kita lihat bagaimana pakaian Cina berpengaruh terhadap pakaian Betawi atau pakaian Arab juga berpengaruh terhadap pakaian tradisional Indonesia juga. Selain itu juga makanan. Makanan dari Arab maupun India juga mempengaruhi makanan Indonesia. Faktor yang kedua adalah kondisi negara berbentuk kepulauan. Jika kamu melihat peta Indonesia, kamu akan mengetahui Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau. Ribuan pulau ini terpisah satu dengan yang lain, sehingga masyarakat membentuk kebudayaannya masing-masing. Setiap masyarakat mengembangkan budaya yang mereka sesuaikan dengan lingkungan sekitar. Hal ini mengakibatkan hadirnya perbedaan suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia. Meskipun memiliki perbedaan budaya, setiap daerah menghargai kebudayaan daerah lain. Faktor ketiga yang mendukung keberagaman di Indonesia adalah kenampakan alam yang berbeda-beda. Kondisi alam di Indonesia meliputi dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, serta pantai. Kondisi alam ini mengakibatkan hadirnya keberagaman dalam bidang ekonomi, yaitu mata pencaharian. Warga di dataran rendah bekerja antara lain sebagai karyawan, jasa kurir, dan guru. Sedangkan di dataran tinggi mereka bekerja sebagai petani, pekebun, serta penambang. Namun perbedaan itu justru menciptakan sebuah kerjasama di antara para warga. Mereka bekerja sama memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya warga dataran tinggi yang bekerja sebagai petani akan mengirimkan dan menjual hasil pertanian kepada warga di dataran rendah. Sebaliknya, hasil pertanian di dataran rendah atau perikanan akan dikirimkan dan dijual kepada warga di daerah dataran tinggi. Beberapa contoh keberagaman budaya yang ada di Indonesia, misalnya rumah tradisional seperti rumah Toraja, rumah Gadang, rumah panggung di Kalimantan Barat yang menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan sekitar. Di Kalimantan masih banyak hutan sehingga mereka membangun rumah dengan panggung yang sangat tinggi untuk menghindari diri dari serangan binatang buas. Di daerah lain pun terdapat penyesuaian diri dengan lingkungan sekitar. Nah, walaupun kita tinggal dengan budaya yang berbeda-beda satu sama lain, tetapi kita tetap bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbedaan tersebut bukanlah penghalang untuk kita bisa hidup dengan rukun. Salah satu hal yang menyatukan kita sebagai bangsa adalah semboyan negara kita, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini terdapat dalam lambang negara kita, yaitu burung Garuda. Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu juga. Keberagaman kain Nusantara juga termasuk keberagaman yang ada di Indonesia.
Misalnya batik Parang yang ada di Jawa Tengah, batik Toraja yang ada di Sulawesi Selatan, batik Megamendung yang ada di Cirebon, Jawa Barat, ataupun batik Sumba yang ada di Nusa Tenggara. Selain itu juga terdapat keberagaman relief Nusantara di Indonesia. Contohnya ukiran Jepara dari Jawa Tengah. Kita sering lihat ya. Atau ukiran Dayak dari Kalimantan. Dan juga ukiran Bali dari Bali. Dan contoh terakhir adalah ukiran Toraja dari Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, Allah telah memberikan negeri kita begitu banyak ragam budaya. Keberagaman budaya ini bukanlah menjadi penghalang bagi kita untuk bisa hidup rukun satu sama lain. Nah, semoga dengan keberagaman ini kita bisa hidup rukun ya. Asalkan budaya-budaya tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.